Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ayo rek nonton podcast angkot ayo rek ayo rek nonton podcast angkot ngalor itu lewat toko ngumbar motor masih nyenggol hati lego nasib awak lagi muncul kenal anak sing terujak cingur. Oke, selamat datang di podcast Angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan adalah teman-teman yang sudah menjadi narasumber episode kali ini. Tolong diperkenalin, dari siapa ini? Nadine, Satunya? Riu, Satunya? Ibrahim, Terakhir? Wildan, Oke, kalian semua dari? Miben Voice, Biber Dewean, Wush. Oke, jadi ini adalah teman-teman dari choir, yaitu Mi Band, Mi Berdewean, dan juga dengan juga Mas Yuke. Ya. Mas Yuke di sini sebagai pemandu, maksudnya dalam artian sebagai guide-nya atau gimana nya, Mas? semua mas, jadi satu. Semua ya? Semua, jadi pembina, pelatih juga semuanya dari. Oke, dan saya sebagai manajernya Dele Aldino. Oh enggak, kembali. Ya, saya adalah hostnya podcast Angkot. Kalau boleh tahu, ini kalian semua, Mas Yuke, ini teman-teman dari Mi Band, ini semua sekolah atau di mana, Mas? Jadi awal cerita itu saya memang didik Rio sendiri, karena vokalnya Rio terus. Rio? Ya. Awalnya, Terus oke. teman-temannya ini pada senang dia itu nyanyi. Oh. Terus karena anak-anak ini karena zona sekolah itu agak jauh, jadi Agak jauh ya? negeri itu kan agak susah. Emang di mana sih, Mas, kalau boleh tahu? Ya nanti kalau kita agak Nggak apa-apa. Wajib dong. Jadi kita memang Background. rata-rata dari Supi Turang, jadi Oh. di TPA itu. Oh, keren. Iya. Kalau pas hujan itu bau ya, Bang. Wow, sengsang. Sewaker ya, Rek? Iya. Sewaker ya? Iya, daging. Nah, akhirnya dari Iya, situ iya. kita didik anak-anak. Memang Oke. dulu basicnya nggak ada yang vokal. Basicnya semua berarti anak-anak nggak ada yang Nggak vokal ada. ya? Waktu panggung dulu ada yang pingsan ya. Iya. Ya. Karena apa ini? Gara-gara baunya? Atau karena grogi? Kirain gara-gara baunya. Terus akhirnya kita ikut saya didik anak-anak pelan-pelan. Akhirnya kita pertama berangkat ke mana? Surabaya Got Talent ya. Iya. Pakai Surabaya Got Talent. Oke. Itu tanpa bantuan siapapun, urunan ya. Oke. Urunan orang tua naik bis, kita juara 3. Oh, juara 3. Surabaya Got Talent itu. Oh, keren. Surabaya Got Talent. Iya. Tapi nanti kita coba agak sedikit mundur dulu ya, Mas Yuke ya. Sama teman-teman di sini juga. Kalau bisa sebenarnya mereka ini secara di SD-nya, ini kan satu sekolah nih mereka, Iya. satu sekolah ya. Iya. Pasti yang membedakan mungkin kelas kali ya. Betul. Yang Ini satu kelas. Oh, ini Satu satu kelas. Ini satu kelas. Kelas Iya. berapa kalian? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Oh, satu bangku juga? Enggak. Iya, nggak satu bangku. Kirain satu bangku. Kamu satu bangku sama ini, kamu sama ini gitu, satu bangku. Oke, maksud saya adalah kalau di sekolahnya sendiri ada kurikulum kayak gitu juga nggak, Mas? Atau ini memang khusus untuk mereka mau nggak mau memang harus di luar aja? Kebetulan di SD tersebut belum bisa mengakomodir kurikulumnya atau gimana? Kalau di sekolah itu ada ekstrakurikuler tapi bukan vokal. Yang umum lah ya, yang umum ya. Nah, akhirnya mereka tuh di luar sekolah ini. Oke. Di luar sekolah, jadi Oke. latihannya di rumah. Oke. Di luar sekolah. Hmm. Akhirnya dulu ya ini saya jadikan anak, jadi memang bukan
bukan murni dari sekolah. Bukan murni dari Iya, sekolah. di luar sekolah. Sudah berapa lama mereka tergabung? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih. Oh, sekali lagi cikal bakal pertamanya itu Rio. Ya. Rio ini ya. Ya. Oke, Rio. Rio memang secara nggak langsung dia memang ada ketertarikan Ya, vokal atau ya. memang sudah dapat talentnya? Sudah dapat talentnya. talentnya. Yang menemukan Mas Yuke. Ya, kan bukan sendiri. Nggak, maksudnya yang menemukan dalam artian udah ini kan maksudnya anaknya Mas Yuke nih. Tapi dalam artian udah itu mulai kapan, Mas? TK TKB. Oh, Ya, TKB ya. TKB. Ya. Sering nyanyi di kamar mandi kali. Iya, bener. Iya. Akhirnya secara nggak langsung Bapak sadar nih. Terus akhirnya Ya, akhirnya dari situ saya didik terus ya juara sana-sana. Terus kita juga tergabung salah satu komunitas di Malang itu. Akhirnya responnya bagus. Terus salah satu komunitas itu juga mengakomodir anak-anak ini. Anak itu jadi namanya VM Kid namanya. Kita juga terima kasih di sana. Terus ya akhirnya talenta keluar semuanya. sekolah sendiri gimana? Dukung nggak? Support nggak dengan adanya begini? Ya, Mungkin kok pada ketawa? Nggak apa-apa, diomongin aja. Nggak apa-apa, diomongin aja. Maksudnya gini, dalam artian gini, kan sekolah tidak melulu dalam artian saat ini di tahun 2024 kita mulai sudah harus tahu. Maksudnya tidak melulu harus dengan hal yang sifatnya akademisi ya kan, prestasi kan juga bisa dipertimbangkan. Apalagi sekarang sistem masuk untuk screening ke sekolah-sekolah di Malang Raya itu kan bisa pakai jalur prestasi. Nah ini saya pikir juga bisa dianggap jadi salah satu bentuk daya tawar yang bagus sekali gitu loh. Gimana? Coba bisa diceritain dari sekolah gimana? Nggak apa-apa diomongin aja. Sekolah dalam keadaan tertentu. Sekolah kalau dalam arti support, tapi Support. Secara prinsip ya support ya. ya jadi secara prinsip support. Tapi Tapi lain-lain mungkin karena keterbatasan apa ya, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya iya. ya kita pernah mau cerita. Oh, jadi kayak semacam ada kendala teknis mungkin ya, karena mungkin terkait ini kali, terkait apa namanya, bisa dibilang terkait jam pelajaran mungkin, ya. Tapi durasi. Kalau kita sih selama ini untuk lomba semuanya selalu hari Sabtu. Oh, selalu hari Sabtu. Saya mencari hari Sabtu. Harusnya kan nggak mengganggu Mas ya. Kalau latihan pun kita pasti pulang sekolah. Oh. Tapi itu latihannya juga Sabtu ya. Sabtu itu tiap hari, jadi kita nggak ganggu sekolah sama sekali. Latihannya di mana kalau boleh tahu? Latihan di rumah. Latihannya di rumah Mas Yuke ya. Di Supiturang. Gabung. Ini total sebenarnya yang hadir pada episode kali ini kan 4 orang. Ya. Sebenarnya total basic mereka intinya 10. 10. Berarti ada yang suara 1, suara 2, suara 3. Ya. Om suara 10. Atau gimana? Pembagiannya gimana? Pembagiannya kayak mereka gimana? kebagi Mas? sama alto, sopran. Oke. Miso sopran. Miso sopran. Jadi basic mereka dulu nggak ada vokal. Basic mereka nggak ada vokal. Semua fales. Hancur semua suaranya. Teknis pun belum tahu ya, sama sekali. Teknis pun nggak ngerti. Mimi wajahnya di panggung juga datar. Terus saya berasumsi Mas Yuke yang memang mengakomodir mereka. Berarti Mas Yuke, Jadi mulai dari Surabaya sampai juara 3 itu ya mereka udah memang saya cuma bilang gini anak-anak, kesempatan kalian ini cuma segini. Kalian dari orang desa. Oke. Ini di kota. Tunjukkan bahwa orang desa ini bisa maksimal. Nggak apa-apa sih Mas Yuke, orang-orang kota itu kan semuanya berasal dari desa. Iya. Iya kan? Waktunya Surabaya ya. Iya. Itu semua mata divisi. Kenapa? Kan musik keren-keren semua ya. Bajunya keren-keren. Bajunya keren-keren. Kita siapa adanya. Seadanya. Pakai kuda terus dari pelepah pisang. Pakai apa Mas? Kuda itu, jaranan itu Pakai kuda dari pelepah pisang. Iya. Masuk gitu. Itu. Ini acaranya indoor apa outdoor? indoor di mall. Di mall. Wow. Terus penilaian juri pada waktu itu dan penonton di sekitar pada waktu itu ngelihat kalian Kaget kok ada, masih ada. Ini semua itu masih yang benar-benar very tradisional banget, betul. Tapi mereka mengapresiasi ya, betul. sampai kepala TVRI Surabaya kita diundang nanti Juli itu ke Surabaya. Juli nanti ini, wow, oke. Itu loh, ya. Jadi kalian harus pede semua, nggak harus pakai yang lampunya nyala-nyala atau mungkin bajunya, wardrobe-nya keren-keren. Tapi kalian ini menjunjung tinggi, maksudnya budaya tradisionalnya.
Kebetulan memang sebenarnya karena keterbatasan dana aja ya. Tapi kan beruntung ternyata. Iya kan? Iya, beruntung. Keren. Mas Yuke, kalau saya boleh tahu nih kan Mas Yuke, saya pikir memang ada banyak cukup effort lah ya untuk melatih mereka. Sebelum melatih mereka, membentuk mereka. Ya kan, menemukan mereka salah satunya effort. Nah, Mas Yuke sendiri kalau boleh tahu background-nya apa nih Mas Yuke? Kok akhirnya diperkenalkan semua begini-begini secara nggak langsung? Maksudnya dalam artian begini, background-nya maksud saya di sini adalah apakah musisi, memang seniman atau gimana? Atau memang mungkin bukan dua layer itu tapi punya ketertarikan di dunia tarik suara, musik atau banyak. Boleh dong cerita sedikit? Salah satu musisi lama, terus dulu juga sempat pegang manajemennya Malam dulu. Oh. Jadi otomatis. Jadi Mas Yuke ini mantan anak kelas malam nih ya, mantan anak kelas malam. Gitu, anak kelas malam. Oke. Tapi Iya. memang backgroundnya memang di vokal. Backgroundnya di vokal. Oke. Berarti dulunya memang Mas Yuke sempat punya kayak semacam ada band entertainment gitu? Iya. Entertainment band gitu ya? Oh, long tripan nggak? Ya. Biasanya long tripan biasanya Jawa Bali gitu kayak gitu. Iya sih gitu. Dulu ya, di eranya ya, Ya. dulunya. Makanya kenapa tahu untuk dari segi teknisnya dan segala macam format ininya. Basicnya memang rock, jadi makanya relate-nya ke rock semuanya. Oh. Jadi anak-anak ini kapan hari juga nyanyi lagu-lagu rock ya? Iya. Lagu rock juga. Yang Lagu apa tuh? Pelangi. Anak-anak. pelangi tapi yang rock. Yang versi rock ya. Ya. Oke. Memang lagi sana karena Oke. kita suara mereka biar normal dulu. Oh, Jadi oke. memang saya melatih anak-anak sih manual sih mas. Artinya ke kamar mandi, pakai air ya, pakai air Oke. cuman, ya gitu, tiap hari gitu. Oh. Jadi mereka udah belajar disiplin. Artinya mereka kan yang lebih bagus tuh anak-anak sekarang sudah tidak pernah pegang HP untuk main game. Keren tuh. Karena Ini loh. ini vokal itu Ini keren sih. itu jadi orang tua itu sempat support itu karena keluh kesah itu main HP terus. Iya. Karena larinya ke Mi Band itu kita bukan mengada-ngada tapi memang bisa tanya anak-anak main HP itu cuma ngafalin lagu. Oh, keren. Kan tiap hari minggu keempat kita tampil di kayu tangan ya. Iya. Jadi kita kembali sama dikasih kesempatan sama Suara Pal itu kita di sana nggak ngasih quote apresiasi kita memang tidak. Oke. Nggak. Apa di sana ngapain Mas di Sporapar? Kita memang basicnya itu lagu daerah, Enggak, maksudnya di Sporapar ngapain? Anak-anak berkumpul di sana latihannya. bernyanyi Oh, bernyanyi tiap malam minggu. tiap malam minggu. Ya. Oh, space ya. Space. Dikasih space di Ya. Sporapar tiap malam minggu. Iya prosesnya lama baru seperti itu. Prosesnya lama, Ya. tapi nanti mungkin kita akan coba cerita itu ya. Sementara kita cerita soal masalah basic-basic ini dulu dan sama Mas Yuke nih terlebihnya karena juga ternyata mantan anak kelas malam nih, ya kan? Nah, gini Mas Yuke, sekarang pertanyaannya adalah Rio kan memang dari anaknya Mas Yuke, Ya. yang nggak heran juga, Ya. mungkin karena secara DNA, Ya. genetik, keturunannya Mas Yuke ada ininya juga Ya. secara teknis. Tapi bagi teman-teman yang lain kan belum tentu sama, Mas. Betul. Boleh dong ceritain Mas, apa sih bentuk kesusahannya yang mungkin bisa jadi bahan cerita kenangannya sampai mungkin anak ini agak susah banget ya mungkin. Ya katakan mungkin ada 1-2 anak yang mungkin bisa dibilang effortnya memang harus lebih. Hampir 9 anak itu 0. Hampir 9 anak itu 0. Oke. Mereka cuman gini, mereka tuh cuman ingin nyanyi tapi tidak di panggung. Mereka iya di kamar mandi ya? Ya, jadi mereka cuma berlatih tapi di panggung nggak berani. Cuman itu aja ya? Oke, Jadi nah melatih fales itu mereka itu sempat saya memang saya orangnya basicnya gitu. Saya agak keras. supaya Ya, mentalnya. mental kuat. Jadi mereka mulai fales semuanya itu akhirnya jadi. Nah, yang paling susah itu cuma satu. Diajarin di rumah nggak diterapkan, orang tua nggak support. Karena kesibukan orang tua. Jadi anaknya itu kadang support. Iya. Anak-anaknya support tapi orang tua nggak selalu ayo belajar gitu. Betul. Kadang kebalikan juga. Betul. Orang tua support, anaknya yang ogah-ogahan. Oke. Yang itu sering terjadi. Iya. Susahnya gitu. Jadi di saat mereka vokal grup bernyanyi bareng, ada satu yang kadang yang lemah, nanti yang satu yang memang benar-benar lupa. Mas Yuke sendiri gimana cara nanganinya? Saya sama anak itu tak selalu kasih ibaratnya SP1, SP2, SP3. Oh, SP1 kenapa, SP2 kenapa, SP3 kenapa? SP1 itu tidak boleh latihan pertama. Jadi minggu besok nggak latihan. Oke. Minggu kedua kalau SP2 berarti
4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan mereka nggak tampil. Oke, Mereka nggak latihan. betul. SP3 kita keluarkan. Ada nggak? Kalau selama ini mereka berat, Selama ini mereka berat dalam artian mereka nggak mau keluar. jadi untuk gimana caranya Ya. mentalnya kuat, teknik vokalnya diperbaiki. Oh, Jadi mereka yang pernah SP itu Adin ya. Nah ini pernah. yang paling banyak SP, Nadine. Itu pernah nggak boleh latihan ya? Ya. Ya. Oh, Kenapa? SP berapa tuh Nadine? Boleh cerita dong sama sobat podcast Angkot. Dulu pernah waktu nggak fokus latihan. Dipegang sayang, gini. Oke, terus dulu waktu itu kenapa? Agak kencang. Gak fokus latihan. Nggak fokus latihan. Iya. Kamu mikirin apa? Nggak fokus latihan. Kenapa? Gak tahu kayak ngelamun gitu Kayak loh. ngelamun gitu ya. Iya. Bangun tidur. Bangun tidur atau gimana tuh? Latihan pas latihan. Terus akhirnya Om Yuke bilang apa? SP1 kamu, Nadine. Tadi Iya. bilang apa? Nah, terus habis itu cerita lagi. Nggak boleh apa? Gak boleh latihan selama mau tampil. Tapi dari Nadine sendiri gimana? Usaha Nadine supaya nggak dapat SP2 lagi. Ya latihan. Latihan ya? Iya. Oh, Sempat nangis tuh. sempet nangis ya? Wah, keren. Tapi sekarang udah seneng ya? Enjoy masuk di Mi Band? Ya. Oh, keren. Bisa kelihatan kok sekarang. Udah lebih bahagia ya? Terus Mas Yuke, kalau sekarang pertanyaannya begini. Mereka ini semua kan pasti intent ketemu Ya. setiap hari di sekolah. Ya. Untuk ngejaga bonding itu kan pasti ya memang secara sekolah udah ada. Tapi kalau secara latihan, mereka gimana akhirnya terbentuknya? Kalau mereka ada event itu selalu saya isi kertas. Di sela istirahat mereka latihan di sekolah. Oh, oke. Itu yang bikin mereka tuh kuat. Jadi katakan ini besok tampil katakan di mana katakan di Tumpang gitu ya atau di mana. Itu udah saya kasih materi. Saya kasih kertas di sekolah mereka latihan sendiri di waktu sela-sela Iya, istirahat iya. mereka latihan sendiri. Jadi hari Sabtu saya tinggal materi aja. Jadi mereka udah punya tanggung jawab daripada nanti disemprot Pak Yuga latihan dulu. Kamu daripada disemprot Pak Yuke ya, manggilnya Pak Om atau? Pak. Oh, panggilnya Pak. Daripada disemprot Pak Yuke, daripada SP3, nggak ada yang mau. 10-10 nggak ada mau dikeluarin kan SP3? Nggak ada yang mau ya, sampai dengan sekarang. Oke. Nah, Mas Yuke kan menarik juga ya. Tadi itu kan kita sama-sama bahas juga bahwasanya Mas Yuke sama teman-teman Mi Band, Mi Perdewean ya, Mi Perdewean. Berarti akhirnya secara nggak langsung bentuk kemandirian ya, kemandirian. bentuk kemandirian. Nah, itu kan udah sampai di Surabaya Got Talent. Ya. Juara 3. Ya. Juara 3 ya. Itu memang mandiri ya, secara Ya, mandiri ya. mandiri. Secara mandiri semua. Ceritain apa lagi dapatnya setelah Surabaya Got Talent dan juara 3? Kita juara Journey-nya, perjalanannya kalian. Ayo, dari Surabaya Got Talent tuh kita ke Batu. santai aja. Oh, iya. Cerita. Kemana? Ke Batu. Di Pemkot Batu. Iya. Setelah Pemkot Batu kemana? Ke Nusantara bernyanyi. Kamu nggak kelihatan Ibra nanti. Nah, Maju dikit. tapi itu Nusantara bernyanyi. Iya. Nah, Nusantara bernyanyi itu lomba vokal grup sekota Malang. Nusantara bernyanyi Nah, itu iya. lomba grup Sekota Malang. Sekota Malang. Oke. Kita juara berapa? 1, 2, 3. Diborong semua. Iya. Iya. Jadi anak 10 ini saya pecah. Anak 10 bisa dipecah. Ya. Bisa. Jadi Oh, oke. pertama anak Mi Band 10 orang. Oke. Habis itu saya pecah Rio and Friend ya, anak 4 orang. Terus yang terakhir itu 17 Wang Group. Iya. Nah itu jadi waktu final itu semifinal itu tiga-tiganya masuk semuanya. Aduh. Jadi perang sesama Mi Band. Juara 1, 2, 3 ya. Iya. Ya ampun. Terakhir kita diundang sama Pak Suwarjana di mana? Di Dignas. Di Dignas. Ya. Diundang Iya. siapa, Mas? Pak Suwarjana. Oke, Pak terus Dignas. habis itu? Habis itu kita acara Hari Guru. Hari Guru di mana itu? Di mana tuh? Stadion. Stadion Gajayana. Setelah Sarjana kita main di Tumpang. Tumpang. Tumpang itu di Pak Soleh ya, rest area itu. Forest. Ya, ada Forest. Oke, The Terus Forest. kita main di MCC, undangan dari
berapa itu saya lupa yang di MCC itu. Kemana-mana mesti selalu lengkap ya, 10 orang ya? Lengkap. Oh, selama ini ada nggak kalau ada yang sakit atau apa itu terus di cover gitu jadi 8 mungkin? Anak-anak jadi itu 6. kalau tampil sakit susah. Kalau mau tampil sakit susah. Energinya udah kebentuk berarti Jadi Mas ya? kadang dulu pernah sakit pas hari hanya sembuh. Ya berangkat. ampun, keren. Iya. Oke. Nah sekarang pengen tahu paling jauh itu kemana sih Mas Yuga? Paling jauh? Surabaya. Oke. Nah yang sebenarnya mungkin ada cerita yang mungkin seharusnya kami berangkat nggak jadi, mungkin karena apa, ada mungkin cerita di balik itu? Ada sih. Ada nggak kira-kira? Ada kesempatan, ada opportunity nih kebetulan, tapi nggak keambil karena mungkin ada keterbatasan dana. Ya. Pertama, Waktu itu kita ikut audisi, ikut masuk ke International Choir di Bali. Kita juga tahu di Bali semuanya. Wow, keren nih. Terus International Choir. Kita kita udah ngajukan ke sana. Kita juga sempat ngajukan, sempat DM sih sama Bapak wali kotanya dulu. Oke. Nah, terus kita cuma ingin bertemu karena kan mewakili Malang. Betul. Terus mungkin karena beliaunya sibuk dan gimana, jadi kita nggak bisa bertemu, kita jadi praktek. Nah itu kita udah urunan per orang tua udah urunan 700.000-an buat bis. Sebentar, saya ulang. Ada event International Choir di Bali yang seharusnya kalian berangkat. Secara persyaratan kalian memenuhi syarat. Udah lolos. Terus kendalanya nggak berangkat kenapa? Karena tidak punya dana atau bagaimana? Kita dana itu waktu itu satu anak satu orang. Satu anak satu orang. Jadi dibutuhkan berapa? Ibunya kan nilai itu 700. Jadi ada semacam kolektif ini ya? Ya, kolektif. Sama dengan Surabaya kan gitu. Iya, betul. Itu kita juga bis, sewa salah satu bis itu. Oke. Nah, di Bali itu kita bukan ngajukan minta, tapi kita siapa tahu ada respect, wis ayo tak bantu gitu. Oh, di dinasnya. Dinas mana, Mas Yuga? Pemkot Mas, DM. Pemkot di DM. Kenapa nggak bertemu secara protokol atau mungkin di agenda pertemuannya gimana gitu? Sudah, saya sudah bikin surat ke Satpol PP itu. Karena mungkin nggak ada akses, kita sudah akhirnya pulang. Oh, sayang sekali. Nah, ini juga buat buat pemerintah setempat dalam hal ini, jika lo memang benar-benar biasa nonton podcast Angkot, juga mohon untuk teman-teman komunitas, sahabat-sahabat kita, khususnya ini generasi penerus loh ya. Ini generasi penerus khususnya Kota Malang itu ya ada paling tidak respon, paling pertama ketertarikan dan juga respon supportnya secara nggak langsung mungkin untuk bisa mengakomodir berangkat ke Bali. Loh awalnya kan tiap orang tua sumbangan 700.000, kenapa nggak berangkat akhirnya? Akomodasinya kan kencang, hotel semuanya itu kan cukup gede ya Mas ya. Oke. Kalau bis waktu itu sudah aman kita. Sayang sekali ya. Bis sudah aman. Sayang sekali. Oke. Nah sekarang Mas juga itu mungkin jenis opportunity, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kita mungkin nanti bisa berjuang, teman-teman ya. Bisa berjuang adik-adik ya. Nanti buat tahun ini Insya Allah, siapa tahu nanti bakal ada lagi nggak agenda internasional. Biasanya Desember. Choir. Biasanya Desember. Wajib ikut nih kalian, ya? Wajib ikut. Karena podcast Angkot juga. Nah, nanti mungkin Om sama yang punya podcast, Om Taufik juga mungkin bisa bantu juga dalam mungkin beberapa hal mungkin ya. Harus support. Amin semuanya ya. Amin. Nah, sekarang gini, pengen tahu sih Mas juga sampai dengan detik ini kira-kira gimana sih bentuk ini? Oke, itu kan cerita kemarin ya Mas Yuke ya. Cerita kemarin yang akhirnya nggak bisa jadi berangkat. Cuman kalau sekarang ini gimana bentuk respon sama perhatian beberapa stakeholder? Mungkin tidak harus pemerintah, dari swasta mungkin. Kita kemarin ada salah satu bank swasta. Bank swasta. Itu salah satu bank swasta berkreditan itu respect sama kita. Oke. Ya, akhirnya beliaunya itu ngobrol sama saya. Karena disupport. Tahu dari mana nih si Bang? Tahu dari mana nih? Instagram. Oh Instagram, nah, oke. Kita juga beliaunya juga sering lihat kita tampil di kayu tangan. Oke. Curangnya bilang ini kok lagu anak-anak. Jadi
memang di Kayu Tangan kita sudah punya van untuk anak-anak aja. Oh keren. Jadi van-nya itu cuma anak-anak aja. Oh, Jadi keren. Atau enggak ada. Lagunya Keren. malah lagu daerah. Iya. Nah, salah satu DPR itu suka sama lagu-lagu daerah itu. Lagu anak-anak karena kan mereka seusianya. Jadi lagu seusianya. Jadi kalau anak-anak nyanyi lagu kayak apa? Mangku tit. Itu Mengkutit, kamu bisa aja Rio. itu kita memang batasi. Miris kalau nanti kayak gitu. Oh betul. Makanya kan karena kita aransemen lagu-lagu yang anak-anak suka dangdut itu atau koplo, liriknya saya rubah. Iya, karena generasi sekarang Ya. ini Mas Ya. bukan jarang, memang nggak ada. Bukan kayak zaman kita dulu. Bener. Itu jadi keren deh. Semoga kalian ini nanti bisa tahun ini ya menjadi banyak peluang kegiatannya tampil di mana-mana ya. Om doain deh. Nah sekarang Mas Yuke, mungkin dari Mas Yuke selaku ya, iya manajer juga iya, jadi satu lah semuanya ya. Sekarang kalau Mas Yuke atau Pak Yuke juga pengen kasih closing statement lah Mas di acara ini, harapannya ke depan supaya nanti 2024 jadi miliknya Miber Dewean, Miben. Gimana Mas? Saya ya intinya Miber Dewean itu memang kita dari orang tua dan semuanya kita memang punya salah satu merchandise yang memang nanti dari merchandise itu kita 10%-nya itu masuk ke sebelum masuk ke kas. Jadi itu nanti juga bisa lihat. Oh, itu saya. Instagram semuanya itu bisa. Wah. Jadi kita memang berangkatnya serba patungan. Serba patungan ya. Patungan. Ini budaya kolektif udah dimulai dari kecil. Kalian nanti gedenya bakal keren nanti. Om saya rasa bakal keren nanti karena kolektifan. Ini nih. Jadi ada gantungan kunci ada Ini. dari botol aqua ya. Iya. Tulisannya Mi Band Voice. Ya. Ini bahasa Miben. Jawanya ya. Ya, Miben. Oh, aksara Jawa ya. Ya. Mi Band Voice, Kayu Tangan Heritage Malang Boys Ilakes. Jadi semua itu dari ibu-ibu yang bordir ini juga ibu-ibu semuanya. Oh, ini ibu-ibunya? Ya, semua. Orang tuanya mereka semua? Ya. Oh, keren dong. Nah ini dari botol ada botol aqua di dalamnya ini. Ini ada botol aqua Aqua, nih. Ini di dalamnya. Oh, oke. Ada satu ya. Iya. Ini apa nih, Mas? Nah ini ada botol aqua, ini topi, gantungan kunci. Ini untuk buka. Ya, buat gantungan. Nah, Oh, ini harga berapa tadi? Ini yang biasa jual. Iya. Ini harga berapa Nadine? Nggak apa-apa Nadine. Berapa? Ini Dari harganya? 5.000 Dari 5.000 sampai sampai 15 ini yang sampai 15.000. yang Ini 15.000 ya? Iya. Wah. 10%-nya masuk ke kas. 10% masuk ke kas ya untuk biar sustain ya programnya ya. Ada Instagramnya ya? Ada Instagram. Nanti Instagramnya teman-teman sobat podcast angkot sampai belibet nih gara-gara saking tertariknya apa namanya produknya teman-teman biar sustain. Nanti buat sobat-sobat podcast angkot ini bisa lihat nanti di Instagram ya. Bentuknya namanya juga sama atau Mi Band juga. Jadi sama Miben Voice. Mi Band Voice ya. Jadi secara nggak langsung Mi Band Voice itu selain nanti ada video, foto selama pertunjukan mereka, tapi mereka juga jual merchandise ya. Oke, keren deh nih. Semoga sustain semua Mas Yuke ya. Kemarin kita juga baru bikin video klip. Wow, bikin video klip. Ya, Oke. Kemarin kami bikin video klip. 2 kali video klip. Habis itu kita juga sudah punya lagu sendiri sama dibikin sama Mas Anto. Mas Anto Yunus. Mas Anto Yunus. Ya, Oh. anak-anak udah dibikinkan Keren. lagunya mereka. Video klip ya? Itu besok. Kalau yang lagunya sudah recording kemarin. Oh, lagunya udah Ya, recording, ya. udah mastering atau Ya, udah sudah mastering ya? Berarti sudah tinggal video klip. rilis aja ya, tinggal video klip ya. Ya. Video klip apakah masih proses shoot atau mau akan nanti kalendernya di mana? Di tanggal berapa? Kalau yang itu masih apa? Schedule dulu. Diharapkan kalau bisa sih launchingnya bareng Mas. Nanti track sama ada video klip. Kalau bisa nanti bikin aja di MCC, kan ruang apresiasi juga buat Kemarin teman-teman. kita malah bikin video klip itu di Kayu Tangan. Habis itu di mana? di Kajayana. Apa di Balai Kota? Di apa, stasiun. Iya. Gitu. Itu nanti bisa lihat di YouTube. Sekalian nanti launchingin buat rilisnya track sama video klip, sama sekalian bikin mini showcase mungkin buat mereka biar teman-teman yang seusia mereka bisa hadir tuh, kasih aja di MCC. Iya kan? Nanti kita bisa mungkin akomodir tuh sekalian. Iya, nanti bakal ada
teman-teman media juga, tapi yang memang untuk usia showcase-nya buat mereka, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Mas Yuke, karena kita punya keterbatasan waktu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibra, Wildoy ya. Rio, Nadine ya. Semoga kalian tetap jangan lupa waktu. Sesuai ibadah dengan agamanya kalian ya kan, jangan lupa waktu, manajemen waktunya, tapi yang pasti mentalnya kalian udah keren karena udah nggak main handphone nih di seusia kalian. Handphone dipergunakan cuma hanya buat chat mama, papa, atau mungkin segala macam telepon buat sama teman-teman, itu aja sih. Oke, untuk itu sampai di sini dulu episode kali ini podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan, karena kita sudah closing. Dari Mi Band dan juga saya host Deli Alino pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.